Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين, Jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama ini kami tidak lupa berwasiat kepada seluruh jamaah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Sungguh ketakwaan itu adalah sebaik-baik perbekalan yang kita kumpulkan, yang kita persiapkan untuk kelak kita bawa saat kita semua kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari ke depan, ma'asyiral muslimin, bangsa Indonesia akan kembali lagi memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Indonesia meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya tertulis satu kalimat yang menunjukkan kepada kita semua kesadaran penuh yang dimiliki oleh generasi-generasi awal bangsa ini, bahwa kemerdekaan yang kita raih selain dia adalah perjuangan bangsa Indonesia, akan tetapi faktor yang terbesar dia adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan setiap kali kita mengingat peristiwa ini, ma'asyiral muslimin, tentunya kita akan melihat dua sisi. Sisi masa lalu, yaitu sisi sejarah, dan sisi masa depan, yaitu yang hari ini kita berada di dalamnya. Kalau kita melihat masa lalu, kita membaca sejarah, maka kita mendapatkan fakta bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diusahakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia, terutamanya umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari bangsa ini, dengan dipimpin oleh para ulama, umat Islam dan segenap komponen bangsa Indonesia berjuang untuk bisa bebas dari kemerdekaan, sampai pada akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengantarkan mereka kepada apa yang mereka cita-citakan sejak lama. Adapun kalau kita lihat dari sisi yang lain, ma'asyiral muslimin,
yaitu kita sebagai orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi masa-masa kemerdekaan. Haruslah kita pahami bersama bahwa kemerdekaan yang dikehendaki oleh Islam adalah satu kemerdekaan yang teratur, di mana di dalamnya terbangun kepribadian manusia, terjaga keamanan, terjaga jiwa dan fitrahnya, di dalamnya ditegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya kemerdekaan yang dimaksud oleh Islam adalah kemerdekaan yang teratur. Apabila manusia melampaui batas-batas kemerdekaan, maka akan merugikan dirinya sendiri, agama, masyarakat, dan negaranya. Dan kewajiban setiap anggota masyarakat menjaga kemerdekaan sehingga tidak malah mengantarkan kepada kehancuran. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagi pribadi-pribadi muslim, kemerdekaan dan kebahagiaan sejati adalah menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala sepenuhnya, yaitu seorang hamba yang menunaikan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak tauhid, seorang hamba yang merasa bahagia ketika dia bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan menjauhi larangan-larangannya. Merasa bahagia ketika bisa berakhlak mulia, bisa bermanfaat dan membantu sesama, serta bisa menjadi sebab memudahkan urusan orang lain. Seorang ulama kontemporer, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pernah berkata, "Al-ubudiyatu lillahi ta'ala hiya haqiqatul hurriyah." Menjadi hamba Allah itulah hakikat kemerdekaan yang sejati. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Karena barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang merusak kemerdekaan kita ma'asyiral muslimin, yaitu masih banyaknya orang-orang yang diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu mereka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Celakalah hamba emas, celakalah hamba perak, celakalah hamba khamisah dan khamilah," yaitu orang-orang yang diperbudak oleh pakaian dan mode. Jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia akan marah. Tentunya muncul pertanyaan di dalam pikiran kita semua. Bagaimana mungkin dunia dan harta bisa memperbudak manusia? Jawabannya ma'asyiral muslimin, yaitu dengan mendorong manusia menjadi hamba-hamba yang tamak, yang tidak pernah merasa puas, seolah-olah dia dikendalikan dan diatur oleh dunia, seolah-olah hartanya selalu berkata kepadanya, "Carilah harta yang banyak, cari lagi harta tersebut terus-menerus, cari lagi harta tersebut, kalau perlu halalkan segala cara." Hawa nafsu inilah ma'asyiral muslimin yang merusak kita semua pada hari ini. Kalau kita melihat berita-berita yang muncul di televisi, kita merasa sedih mendengar berita-berita yang kita dengar. Sikap tidak amanah, sikap penyelewengan, kecurangan dan lain sebagainya menjadi berita yang hari-hari ini kita dengar. Inilah ma'asyiral muslimin yang akan terjadi ketika hawa nafsu dijadikan sebagai panutan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 119, "Dan sesungguhnya kebanyakan manusia
benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, dialah yang maha mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, di surat Al-Jathiyah ayat 23 Allah berfirman, pernahkah kalian, kata Allah, melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan dia tersesat dengan pengetahuannya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup di atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya tersesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh hawa nafsu yang tidak terkendali akan membawa manusia kepada keburukan yang tidak ada ujungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa masing-masing kita memiliki kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu. Di dalam surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman, mengabadikan ucapan Nabi Yusuf, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya kita mengambil wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun. Ada 3 perkara wahai umatku yang akan membinasakan kalian, dan ada 3 perkara pula yang akan menyelamatkan kalian. Adapun 3 perkara yang membinasakan kalian, yang pertama adalah syuhun muta', yaitu kebakhilan dan kerakusan yang ditaati. Artinya ketika seseorang telah memiliki sifat bakhil, di waktu yang sama dia memiliki sifat yang rakus, saat itulah dia membahayakan dirinya sendiri, bahkan membahayakan orang lain. Yang kedua, wahawan muttabaun, hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi, seseorang yang bangga atas dirinya sendiri. Inilah ma'asyiral muslimin 3 perkara yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bakhil lagi rakus. Jangan pula kita menjadi orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Dan jangan pula kita menjadi orang yang membanggakan diri kita sendiri. Karena jika 3 sifat ini masih kita miliki, pada hakikatnya kita belumlah menjadi orang yang merdeka. Adapun 3 perkara yang menyelamatkan ma'asyiral muslimin adalah senantiasa takut kepada Allah, baik saat sendiri atau saat dilihat oleh orang banyak. Ini yang pertama. Ketika kita senantiasa takut kepada Allah, baik saat kita sendiri ataupun saat kita berada di tengah orang banyak, maka sifat ini akan menyelamatkan kita dari bahaya yang besar. Adapun yang kedua ma'asyiral muslimin, senantiasa sederhana di waktu kita kekurangan dan kecukupan. Ini adalah akhlak yang sangat terpuji. Ketika seorang muslim senantiasa bisa bersikap sederhana, baik dalam kondisi dia kekurangan ataupun kecukupan. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin, di antara perkara yang menyelamatkan kita adalah senantiasa berusaha berbuat adil, baik dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi tidak marah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua dalam melaksanakan perkara-perkara yang baik, menjauhi perkara-perkara yang buruk,
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati para syuhada, orang-orang yang telah berjuang dalam rangka kemerdekaan bangsa Indonesia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kembali kami berwasiat kepada seluruh kaum muslimin, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan segala perintah-perintahnya, kita jauhi segala larangan-larangannya. Kita berusaha menjadi hamba Allah yang kafah. Kita laksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita terapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kemerdekaan yang sejati bagi seorang muslim adalah ketika dia bisa merealisasikan makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kemerdekaan yang mengantarkan kepada kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, kecuali kemerdekaan yang mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemerdekaan yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa membimbing pemimpin-pemimpin kita di semua level pemerintahan. Allah berikan mereka petunjuk, Allah berikan mereka hidayah, dan Allah berikan mereka kekuatan untuk bisa mengantarkan bangsa ini, mengantarkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu negeri yang baik, yang makmur, yang sejahtera rakyatnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa merahmati para syuhada, orang-orang yang wafat, orang-orang yang meninggal di dalam berjuang dan di dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Sebagaimana kita doakan saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini masih memperjuangkan kemerdekaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan perjuangan mereka. Allah satukan hati-hati mereka, dan mudah-mudahan Allah sampaikan mereka kepada kemenangan yang kita rindukan semua. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warithan minna
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين من إخواننا في غزة اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزلهم من تحت أقدامهم يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة